Apa yang sebenarnya diinginkan Barat terhadap Islam? Ini bukan teori konspirasi, melainkan geopolitik peradaban. Barat tidak ingin Islam lenyap, tapi cemas jika Islam bangkit sebagai kekuatan penentu. Yang mereka inginkan adalah Islam yang jinak, Islam yang bisa dikendalikan, bukan yang memimpin. Pertama, Islam yang dibatasi di ruang privat. Ibadah personal dipersilahkan, tapi Islam sebagai solusi sosial dan politik harus disingkirkan. Mereka ingin Islam yang estetis, indah dalam kaligrafi dan arsitektur, tapi tumpul dalam politik. Ketika Islam hanya menjadi ritual, ia tidak lagi menjadi ancaman bagi tatanan nilai liberal yang menjadi fondasi hegemoni mereka. Kedua, Islam yang terpisah dari kekuasaan. Sekularisasi bukan tentang netralitas, tapi tentang sterilisasi pengaruh Islam dari denyut nadi kebijakan publik. Sebab negara yang berlandaskan wahyu akan memiliki standar moral absolut yang tidak bisa dinegosiasikan dengan kepentingan pasar atau politik pragmatis. Elitis sekuler didukung, sementara gerakan politik Islam dicap ekstremis. Ketiga, Islam yang tunduk pada sistem ekonomi global. Sistem berbasis utang dan riba adalah rantai modern. Melalui lembaga keuangan global, negara-negara muslim terperangkap dalam jerat utang yang memaksa mereka mengikuti agenda ekonomi barat, bukan agenda kemaslahatan umatnya. Kemandirian ekonomi adalah ancaman nyata. Keempat, Islam yang narasinya mereka kendalikan. Islamofobia bukan sekadar sentimen, tapi sebuah industri, alat untuk justifikasi kebijakan luar negeri dan pengalihan isu domestik. Kesalahan satu muslim menjadi headline, kejahatan sistemik mereka menjadi catatan kaki. Efek paling berbahaya adalah ketika umat Islam sendiri mulai melihat agamanya melalui kacamata yang diciptakan oleh para pengkritiknya. Kelima, dunia Islam yang terpecah belah, diadu domba oleh isu sektarian, nasionalisme sempit, dan perebutan pengaruh. Di era digital, medan pertempuran ini berpindah ke media sosial, di mana algoritma dirancang untuk memperuncing perbedaan, bukan mencari titik temu. Umat yang sibuk bertengkar soal caman tidak akan pernah punya waktu mengurus akarnya. Keenam, elit muslim yang patuh. Pemimpin yang lebih takut pada Washington atau Brussels daripada pada Tuhannya sendiri. Rezim otoriter yang menjadi komprador kepentingan barat akan terus didukung, meskipun mereka menindas rakyatnya. Kemerdekaan semu ini dibayar dengan sumber daya alam yang terkuras dan keadilan yang terinjak-injak. Ketujuh, perang budaya yang sistematis. Film, musik, dan gaya hidup bukan sekadar hiburan, tapi alat invasi pemikiran. Tujuannya adalah menciptakan generasi yang terasing dari akarnya, yang lebih mengagumi selebriti Hollywood daripada ulama, yang mengukur kesuksesan dengan materi, bukan akhlak. Kedelapan, demokrasi yang terkondisi. Demokrasi hanya dianggap sah jika hasilnya sejalan dengan kepentingan mereka. Jika sebuah partai Islam menang dalam pemilu yang jujur, hasilnya seringkali tidak diakui, bahkan digulingkan melalui kudeta yang direstui secara diam-diam. Demokrasi menjadi alat legitimasi, bukan aspirasi rakyat. Jadi, apa yang diinginkan? Islam kosmetik. Islam yang indah dalam arsitektur, tapi kosong dalam substansi. Islam yang menjadi warisan budaya, bukan panduan hidup. Pertanyaan ini sejatinya bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Akankah kita menerima peran sebagai objek dalam sejarah orang lain? Atau kita akan bangkit sebagai subjek, penulis takdir peradaban kita sendiri? Ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan sejarah. Pilihan ada di tangan kita, menjadi buih di lautan, atau menjadi gelombang yang mengubah pantai. Sejarah tidak menunggu.